Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salawat dan salam atas baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kita berjumpa lagi di pembahasan Fihi ma Fihi bagian ke-13. Hari ini kita akan membahas halaman 101 dan halaman 102. Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama adalah hasrat terbesarku adalah untuk melihat para kekasih, untuk menata pengharapanku kepada mereka dan pengharapan mereka kepadaku. Kenyataannya seorang darwis atau salik juga memiliki hasrat dalam dirinya, tetapi hasrat yang bersumber dari cahaya cinta, bukan dari nafsu. Jadi yang dinamakan darwis atau salik itu adalah orang yang melakukan sebuah perjalanan spiritual atau melakukan sebuah perjalanan untuk menuju kepada Sang Pencipta melalui Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Biasanya perjalanan yang ditempuh ini adalah perjalanan kesengsaraan. Jadi proses melepaskan diri dari ikatan-ikatan duniawi. Proses itulah yang menyebabkan manusia tersebut atau seorang salik itu merasakan yang namanya kesengsaraan. Karena melepas keinginan, melepas cinta sama dunia itu sangat menyengsarakan. Kemudian di sini oleh Rumi disampaikan bahwa hasrat terbesarku. Maka seorang sufi atau seorang salik itu bukan 100% meninggalkan hasratnya, masih ada hasratnya, hanya saja bersumber dari cahaya cinta, bukan dari nafsu. Jadi bukan ingin makan banyak, bukan ingin bermain, bukan ingin foya-foya, tapi hasrat yang muncul itu adalah keinginan untuk bisa bertemu dengan kekasih. Siapa kekasih yang dimaksud? Tak lain adalah para wali, para nabi, bahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini hasrat terbesar seorang sufi adalah untuk bisa melihat para kekasih, untuk bisa menata pengharapannya kepada mereka dan pengharapan mereka kepadanya. Karena seorang kekasih itu senang jika yang dikasihi mengharap kepada dirinya, dan senang dan nikmat ketika merasakan bahwa dirinya mengharap kepada sang kekasih. Jadi bayangkan saja kamu mengharap pertemuan dengan Kanjeng Nabi, di waktu yang bersamaan Kanjeng Nabi juga mengharap bertemu denganmu. Maka itu adalah dialektika yang dihasratkan oleh para sufi. Salah satu sifat manusia adalah begitu mudah melupakan kekasih. Al-insanu mahallul khata' wan nisyan, terutama orang Indonesia. Al-insanu manusia itu mahalul tempatnya khata' kesalahan, wan nisyan dan lupa. Manusia tempatnya salah dan lupa, terutama orang Indonesia. Kenapa di sini saya cantumkan terutama orang Indonesia? Karena kita ketahui bersama bahwa ciri khas orang Indonesia itu ya seperti itu sudah. Diberikan harta minta lagi, diberikan sesuatu yang membuat dia menarik hingga dia lupa banyak hal, tidak ingat dengan kanan kirinya dan sebagainya. Kenapa? Ada sebuah penjelasan yang penjelasan ini untuk masuk di akal itu sangat sulit. Tapi ini bisa kita renungkan bersama. Dalam surat Al-Baqarah di situ ada ayat falyanduril insanu ila ta'ami. Maka perhatikanlah manusia terhadap apa yang dia makan. Itu ayat dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya sekarang, kenapa Allah memerintahkan manusia untuk memperhatikan apa yang dia makan? Ayat ini saya rasa bukan perkara halal dan haram. Ada sesuatu yang lain kenapa manusia disuruh memperhatikan apa yang dia makan. Penelitian demi penelitian dilakukan dalam kehidupan saya pribadi. Saya menemukan bahwa ternyata manusia itu menjadi apa yang dia makan. Salah satu contohnya yang sangat mungkin sering kita alami, misalkan kita makan nasi goreng setelah maghrib atau setelah isya, itu malamnya kebanyakan kita tidak kuat untuk melekan, kita langsung ngantuk kemudian tidur. Yang kedua, penelitian yang sudah terjadi bahwasanya ayam yang disuntik sebuah hormon, kalau manusia sering memakan itu, maka hormon manusia tersebut akan terakselerasi. Maka sekarang jangan heran kalau ada anak masih kecil dia sudah puber, sudah
yang laki-laki sudah mimpi basah, yang perempuan sudah menstruasi. Kenapa? Karena makanannya adalah ayam yang disuntikkan hormon. Yang kedua, penelitian saya, warga Indonesia ini makanan pokoknya adalah nasi. Nasi itu hurufnya nun, sin, dan ya. Nun, sin, dan ya itu unsurnya adalah ini, nisyan, lupa. Maka tidak heran manusia Indonesia ini sehari-harinya memakan nisyan, memakan nasi. Akhirnya apa? Dirinya mudah lupa, baik lupa untuk berbuat baik kepada sesama, lupa untuk mengingat bahwa orang lain juga butuh, yang diingat hanya perutnya saja, apalagi mengingat Tuhan. Kenapa bisa begitu? Yang dimakan nasi atau nisyan. Maka falyanduril insanu ila ta'ami, maka perhatikanlah manusia apa yang dia makan. Kalau kita teliti lagi, saya rasa tidak ada hadis yang menyebutkan bahwa atau menerangkan Kanjeng Nabi itu kekenyangan atau Kanjeng Nabi itu kenyang. Kebalikannya, banyak hadis yang menerangkan Kanjeng Nabi tidak makan sekian hari, Kanjeng Nabi sering lapar sehingga diikat perutnya dengan batu. Itu mengajarkan bahwa berhati-hati dalam memakan makanan, karena makanan itu bisa berpengaruh terhadap ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Esok ketika wujud manusia diubah menjadi wujud yang lain, bagaimana kamu akan bisa mengenalnya sementara dahulu kamu tak mengenal dan memperhatikannya dengan baik? Akhlak kepada orang yang kita cintai berpengaruh kepada hari kebangkitan kelak. Manusia itu nanti setelah dibasmi atau setelah dimusnahkan, setelah dimatikan semuanya pada hari kiamat, nanti akan ada sebuah mekanisme di mana manusia itu dibangkitkan lagi. Bedanya adalah ketika manusia sudah musnah, sudah lebur, ada bagian tulang yang masih utuh. Ada keterangan bahwa ketika semua bagian tubuh manusia itu sudah hancur, ada satu bagian itulah yang nanti masih utuh, yaitu menyimpan memori kehidupan manusia di kehidupan sebelumnya. Nanti ketika sudah musnah semua, maka itu nanti dari situlah kemudian Allah Ta'ala membangkitkan manusia itu lagi. Hanya saja wadahnya menjadi berbeda atau jasadnya menjadi berbeda. Ada yang nanti ketika dibangkitkan berwujud seperti binatang, ada yang lidahnya menculur ke bawah, ada yang tangannya dikalungkan ke lehernya, dan lain sebagainya, sesuai dengan amal perbuatan manusia di dunia sebelumnya. Oleh karena itu, ketika dibangkitkan nanti, kita sudah tidak akan mengenal lagi siapa kekasih kita, siapa orang yang kita cintai, siapa orang tua kita. Tidak bisa mengenal lagi. Di sini yang disampaikan Rumi adalah, sementara dahulu kamu tak mengenal dan memperhatikannya dengan baik. Bisa jadi kalau sekarang kita melihat manusia atau melihat kekasih kita kenal dengan baik, kita hafalkan kepribadiannya, bahkan kita tahu dalam jiwa dan ruhnya itu, bisa jadi nanti ketika dibangkitkan lagi, meskipun wadahnya berbeda, tapi jiwa dan ruhnya sama, kita bisa kenal dengan dia. Oh, ini adalah kekasihku dulu. Nah, maka akhlak kepada orang yang kita cintai. Saat ini kita itu mencintai seseorang kadang-kadang terikat dengan waktu. Di awal sangat mencintai, di akhir cintanya sudah pudar. Sehingga apa? Kita kurang nikmat dalam mencintai seseorang. Cinta yang benar itu adalah cinta yang pernah muncul ketika kita merasakan kangen atau rindu sama Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itulah cinta yang sejati. Karena apa? Itu cinta penuh misteri. Kita tidak pernah bertemu dengan beliau, tegur sapa juga tidak pernah. Tapi kenapa muncul perasaan rindu? Dari mana perasaan itu muncul? Nah, itulah yang dinamakan cinta sejati. Kapanpun cinta itu muncul, kita akan merasakan rindu yang sangat luar biasa. Nah, seharusnya kita juga merasakan hal yang sama kepada orang yang kita cintai, kepada pasangan kita. Sehingga nanti ketika hari kebangkitan, kita bisa tahu, kita bisa faham bahwa ini adalah kekasihku dulu.
Hikmah yang dapat dipetik dari fenomena ini adalah bahwa seorang harus melihat orang lain dengan pandangan hakiki, melampaui batasan sifat-sifat buruk dan baik yang dipinjam oleh orang tersebut, berusaha menyelam ke dalam hakikat orang tersebut, dan memastikan bahwa sifat-sifat yang ditinggalkan oleh sebagian orang bukan merupakan sifat asli mereka. Ya, karena dalam tubuh manusia ini isinya banyak sekali ya. Yang kita pelajari di bagian sebelumnya, manusia itu sebelum tiba di wadah manusia ini dipersinggahkan dulu di alam tumbuhan, di alam hewan. Jadi bisa disimpulkan bahwa dalam tubuh manusia ini isinya ada banyak sekali. Nah, jadi yang termasuk yang mengambil keputusan dalam kehidupan kita bukan murni kita. Kadang ada nafsu dari yang sebelah sini, ada nafsu yang dari sebelah sini. Mereka ikut interupsi, mereka ikut berperan dalam mengambil keputusan dalam kehidupan kita, sehingga terkadang keputusan itu yang nampak dalam orang lain itu adalah keputusan kita, padahal itu adalah bisikan-bisikan dari nafsu-nafsu yang ada dalam diri kita. Kalau dari kepercayaan Jawa itu ada 4 nafsu, 4 sedulur, 5 pancer. Jadi 5 pancer itu kita yang sejati di tengah, kita dikelilingi oleh 4 unsur nafsu. Nah, keempat itulah yang menghampiri dan mengganggu yang asli. 4 itulah yang menjadi ujian bagi yang asli. 4 itu apa saja? Disimpulkan dengan warna putih, kuning, hitam, dan merah. Yang putih itu tentang akal, yang kuning itu tentang kasih sayang, yang hitam tentang dunia, kemudian yang merah tentang amarah. Jadi kita diuji dengan 4 hal itu. Setiap langkah kita pasti kita diuji dengan 4 hal itu. Maka Maulana menyebutkan bahwa memastikan sifat-sifat yang ditinggalkan, artinya keputusan-keputusan kita saat kita di dunia oleh sebagai manusia, bukan merupakan sifat asli mereka. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, terus yang mana yang asli? Nah, itulah PR-nya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengetahui dan mengenal dirinya yang sejati, faqad arafa rabbahu, maka dia akan kenal dengan Tuhannya. Itulah PR kita. Caranya untuk bisa tahu adalah minta bantuan Kanjeng Nabi agar bisa diantarkan bertemu dengan diri yang sejati, kemudian diantarkan untuk bisa bertemu dengan Sang Pencipta. Duhai kekasih, kini langkahku sudah di penghujung waktu. Yang tersisa hanya penyesalan-penyesalan kenapa aku tidak benar-benar melihat dirimu kala itu. Selangkah lagi aku akan memasuki dunia yang berbeda, menempati wadah yang berbeda, fungsi yang berbeda, dan takdir yang berbeda. Jika bisa aku kembali ke masa lalu, alangkah indahnya jika aku menjadi sebuah batu saja. Meski ditendang, dibuang, dilempar, tetap akan berjumpa tanah kekasihnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.